Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslun, pasal masih menjelaskan tentang hukum ta'awuz di dalam sholat. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ta'awuza, sesungguhnya membaca ta'awuz, mustahabun, adalah disunnahkan. Mustahabun adalah disunnahkan fir raq'atil ula, pada rakaat pertama. Fir raq'atil ula, pada rakaat pertama. Bil ittifaqi, dengan sepakat. Bil ittifaqi, dengan berdasarkan kesepakatan. Ittifaqnya sepakat para ulama. Fa illam yata'awwadz, lalu jika ia tidak membaca ta'awuz. Fa illam yata'awwadz, lalu jika ia tidak membaca ta'awuz fil ula, pada rakaat pertama. Fil ula, pada rakaat pertama. Atabihi, atabihi, maka ia mengerjakannya. Atabihi, maka ia mengerjakannya fisaniyati, pada rakaat kedua. Fisaniyati, pada rakaat kedua. Fa illam yaf'al, lalu jika ia tidak melakukannya. Fa illam yaf'al, lalu jika ia tidak melakukannya. Fa fima, maka pada perkara ba'daha, setelahnya. Fa fima, maka pada perkara ba'daha, setelahnya. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang hukum membaca doa istiftah, hukum membaca ta'awud setelahnya membaca doa istiftah. Kemarin diketahui bahwasanya ta'awud, membaca ta'awuz setelahnya membaca doa istiftah adalah sunnat berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, ta'awud ini dibaca sebelum membaca Al-Quran. Artinya kalau dalam sholat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, kemarin lafaz yang dipilih dalam ta'awud itu ada dua. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu ada juga riwayat a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mau yang manapun silahkan. Mau yang pertama silahkan, mau yang kedua silahkan. Namun yang populer dan yang dipilih redaksinya adalah yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Nah, bagaimana hukum membaca ta'awudz dalam sholat? Kemarin hukumnya adalah sunnat, tidak wajib, sehingga membaca ta'awudz itu hukumnya adalah sunnat hayat, bukan rukun, bukan pula sunnat at'at. Artinya kalaulah ditinggalkan, tidak dibaca, sholatnya sah, ya, sholatnya tidak batal dan tidak berdosa. Meninggalkannya baik itu lupa ataupun sengaja. Dan tidak boleh kita melakukan sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi karena tidak membaca ta'awudz, itu malah membatalkan sholat. Nah, sholat yang mana yang disunahkan membaca ta'awudz? Semua sholat, ya, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Menurut pendapat yang paling sahih itu disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan juga disunahkan bagi orang yang membaca Quran di luar sholat, ketika mau membaca Quran itu sunat diawali dengan ta'awuz, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang bacaan ta'awuz. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, sesungguhnya bacaan ta'awudz itu disunahkan pada rakaat pertama berdasarkan kesepakatan para ulama.
Sehingga jika ia tidak ta'awudz pada rakaat pertama, maka ia membacanya di rakaat kedua. Kalau tidak dibaca pada rakaat kedua, pada rakaat ketiga, lamun salatna 3 rakaat. Lamun rakaat katilu henteu, maka dibaca dina rakaat kaopat. Nah, nya disunahkan. Jadi baik pada rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3 atau rakaat 4 itu disunahkan. Akan tetapi pada rakaat pertama bacaan ta'awudz itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan pada rakaat pertama. Meskipun pada rakaat kedua, ketiga dan keempat juga dianjurkan, hanya saja anjurannya lebih ditegaskan pada rakaat yang pertama. Falau ta'awadza, lalu jika ia telah ta'awudz fil ula pada rakaat pertama. Falau ta'awadza, lalu jika ia telah membaca ta'awudz fil ula pada rakaat pertama. Hal yusahabu, apakah disunahkan bisaniyati pada rakaat kedua? Tadi kan membaca ta'awudz itu disunahkan pada rakaat pertama berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau gak baca rakaat pertama, maka dibaca di rakaat kedua. Kalau dua enggak, yang ketiga. Tiga tidak, maka yang keempat. Nah, bagaimana kalau rakaat pertama sudah dibaca? Apakah sunat dibaca di rakaat kedua? Apa jawabannya? Fihi, di dalamnya wajhani, ada dua pendapat. Fihi, di dalamnya wajhani, terdapat dua pendapat. Li ashabina, menurut ashab kami. Li ashabina, menurut ashab kami. Asahuhuma, pendapat yang paling sahih dari keduanya. Asahuhuma, pendapat yang paling sahih dari keduanya. Annahu, sesungguhnya ta'awudz yustahabu, ia disunahkan. Yustahabu, ia disunahkan. Lakinahu, akan tetapi fil ula, pada rakaat pertama, akadun. Akadun ditegaskan, akadun dikuatkan. Ya, sehingga bagaimana kalau rakaat pertama sudah baca, maka apakah disunahkan rakaat kedua? Menurut pendapat ashab kami dan pendapat yang paling sahih, bahwasanya tetap disunahkan. Hanya saja untuk rakaat pertama itu sangat dikuatkan, sangat ditegaskan, dianjurkan membaca ta'awudz. Sehingga kalau tidak baca, maka rakaat kedua. Kalau tidak, maka ketiga. Seperti itu. Wa idza ta'awadza, lalu jika ia membaca ta'awudz. Wa idza ta'awadza, dan jika ia membaca ta'awudz. Wa idza ta'awadza, dan jika ia membaca ta'awudz fi sholati, dalam salat. Allati yusarru, yang dipelankan. Allati yusarru, yang dipelankan, dilirihkan. Fiha, di dalamnya bil qiraati, bacaan. Asarra, maka ia memelankan. Asarra, maka ia memelankan bi ta'awudzi, dengan ta'awudz. Nah, terkait bacaan pelan atau lantang, ternyata bacaan ta'awudz itu mengikuti bacaan sholat. Kalau misalkan sholatnya pelan, maka bacaan ta'awudz pun disunnahkan pelan. Sholat yang bacanya pelan, sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat zuhur dan asar. Seperti udahnya, zuhur dan asar itu kan sunat bacaannya pelan, sehingga dalam ta'awudz pun disunahkan dibaca pelan. Wa idza ta'awadza fi sholati allati yusarru fiha bi qira'ah asarra bi ta'awudzi, sami ta'awudz ge pelan. Nah, kumaha lamun sabalikna? Lamun bacaan tarik, salat naon tah anu sunat bacaan tarik? Maghrib, isya, sareng subuh. Apakah ta'awudz tadi baca tarik? Nah, aya pertanyaan gitu. Apa jawabannya? Fa in ta'awadza, lalu jika ia membaca ta'awudz. Fa in ta'awadza, lalu jika ia membaca ta'awudz fillati yujharu, dalam salat yang dilantangkan. Fillati yujharu, dalam salat yang dilantangkan. Lantang teh tarik bacaanana. Fiha, di dalamnya bil qiraati, bacaan. Fiha, di dalamnya bil qiraati, bacaan.
Fahal yajharu, lalu apakah ia lantang? Fahal yajharu, lalu apakah ia lantang? Fihi, di dalamnya khilafun, terdapat perbedaan pendapat. Fihi, di dalamnya khilafun, terdapat perbedaan pendapat. Nah, tadi kan sunnahnya kalau sholatnya pelan maka ta'awuz pun pelan. Nah, bagaimana kalau sholatnya dibaca lantang kayak maghrib, isya dan subuh? Nah, apakah dibaca lantang pula ta'awudnya? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Min ashabina, sebagian dari ashab kami, min ashabina, sebagian dari ashab kami, man ulama, qala, ia mengatakan, yusiru, ia memelankan, yusiru, ia memelankan. Pendapat yang pertama dari ashab kami, kata Imam An-Nawawi, bacaannya pelan. Berarti meskipun bacaan tarik, ari pas maca ta'awudz mah alaunan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Ya, pelan. Itu menurut pendapat yang pertama. Wa qala, dan berkata al-jumhuru, mayoritas ulama. Jumhur, mayoritas ulama. Wa qala, dan berkata al-jumhuru, mayoritas ulama, li Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i, li Syafi'i, penganut mazhab Syafi'i, fil mas'alati, dalam masalah kaulani, dua pendapat. Fil mas'alati, dalam permasalahan kaulani, terdapat dua pendapat. Nah, menurut jumhur ulama, dalam mazhab Syafi'i ini terdapat dua pendapat, ya. Permasalahan ini terdapat dua pendapat. Wa qala, dan berkata al-jumhuru, mayoritas ulama, li Syafi'i, bukan ini logatna ke li Syafi'i, eta tetep pikeun Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Fil masalah, di dalam permasalahan kaulani, ada dua pendapat. Li Syafi'i, bagi mazhab Syafi'i, fil masalah, di dalam permasalahan kaulani, ada dua pendapat. Li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i langsung, ya. Kalau Syafi'i imam langsung, bukan kalau Syafi'iyah berarti ulamana. Kalau Syafi'i berarti Imam Syafi'i langsung. Menurut Imam Syafi'i, dalam permasalahan membaca ta'awud ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yastawi, sama, al-jahru, lantang, wal isroru, dan pelan. Sama saja, nak dibaca lau, nak dibaca tarik, sami wae. Wa huwa, yaitu nasuhu, beliau menasnya, nasuhu, beliau menasnya, fil ummi, dalam kitab al-um. Sebagaimana yang dinas oleh beliau dalam kitab al-um, bahwasanya bacaannya sama saja, pelan ataupun lantang. Wasani, dan yang kedua, masih pendapat Imam Asy-Syafi'i, yusannu, disunahkan, al-jahru, lantang. Wa huwa, dan itu nasuhu, beliau menasnya, fil imla, dalam kitab al-imla. Nah, lamun dina kitab al-imla mah disunahkan tarik, lamun salatna anu sunat tarik. Berarti lamun tarik teh du maghrib, isya, subuh. Pas salat maghrib teh setelahnya baca ibtidah teh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita dina kitab al-imla. Jadi dina kitab al-ummah, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, sama mau itu pelan ataupun keras sama saja. Nah, dalam kitab al-imla disunahkan keras untuk sholat yang bacaannya keras atau lantang. Wa minhum, dan diantara para ulama, man, ulama qala, mengatakan, kaulani, dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yajharu, keras, wasani, dan yang kedua yusiru, pelan. Oh, ada dua pendapat juga. Ada yang mengatakan keras bacaannya, lantang. Ada juga yang mengatakan pelan. Wasaihu, dan pendapat yang paling soheh. Tuh kan, para ulama teh berdebat dina masalah tadi naon? Pelan atau lantang. Tuh, eta hebatna para ulama dina permasalahan eta sampai ke aya beberapa pendapat. Nah, nanti dipilih pendapat yang mana yang soheh.
Wasahih pendapat yang sahih min haitsu jumlah dari keseluruhan. Min haitsu jumlah itu dari keseluruhan al jahru lantang. Wasohahu mensahihkannya asy-Syaikhu Abu Hamid al-Isfirayini, Syekh Abu Hamid al-Isfirayini, imamu ashabina, imam ashab kami al-Iraqiyin. Wa sahibuhu dan sahibnya al-Mahamili, imam al-Mahamili. Wa sahibuhu dan sahibnya al-Mahamili, imam al-Mahamili. Wa ghairuhuma dan selain keduanya. Wa huwa dan itu alladzi kana yang ada. Alladzi kana yang ada yaf'aluhu melakukannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan itu yang biasa dilakukan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu ketika bacaan sholatnya lantang maka ta'awuz pun dibaca lantang. Nah ini pendapat yang sahih menurut siapa tadi? Abu Hamid al-Isfirayini dan al-Mahamili dan selainnya. Wa kana dan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusiru, beliau memelankan. Nah Ibnu Umar juga termasuk salah satu anak dari Umar bin Khattab. Ya, beliau membacanya pelan. Kalau Abu Hurairah membacanya lantang, kalau Ibnu Umar membacanya pelan. Wahwa dan itu al-asohu yang paling asoh. Tahu ternyata pendapat yang paling asoh. Tadi kan yang soheh, sekarang yang paling soheh. Inda jumhuri ashabina, menurut jumhur ashab kami. Inda jumhur ashabina, menurut jumhur ashab kami. Wahwa dan itu al-mukhtaru yang dipilih, dan ini pendapat yang dipilih. Allahu a'lam. Jadi kesimpulannya ada dua pendapat ya. Kalau untuk sholatnya yang lantang, tapi kalau untuk sholatnya yang pelan maka ta'awuz pun dibaca pelan. Kalau sholatnya lantang maka ada dua pendapat. Ada yang menyebut sunnahnya lantang juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh oleh Abu Hurairah. Lalu ada juga yang membacanya pelan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini pendapat yang paling sahih menurut jumhur dari ashab kami, kata Imam An-Nawawi, dan itu pendapat yang dipilih. Jadinya jadi anu langkung sahih nama dibaca pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Seperti itu. Allahu a'lam.